Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal dzakirata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hass 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair bi wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa al-masail salihin fi daril amin fi kitabi Khulasati Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin ila anqal As-Tsani. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas pelajaran yang pertama tentang kehidupan Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah utusan untuk seluruh umat manusia, sebagai penutup para nabi, sebagai pemimpin para rasul. Beliau Rasulullah SAW datang dengan membawa agama Islam, yaitu agama yang tidak diterima oleh Allah selain agama tersebut, hanya agama Islam yang diterima oleh Allah SWT. Dan Rasulullah SAW terlahir dari keturunan pembesar-pembesar Quraisy, yaitu kabilah yang paling mulia di Makkah Al-Mukarramah. Dan nasab Rasulullah SAW itu sambung kepada Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kemarin. Nah, sampeyan purun ngapalaken nasab Kanjeng Nabi. Kalau tulisaken urun Kanjeng Nabi sampai Sayyid Adnan, mbah yang nomor 20, pimpin ini sampai mbah nomor 20, sampai Nabi Ismail ya, wonten, sampai Nabi Adam ya, wonten kitab. Pelajaran yang kedua, As-Tsani utawi kang kaping pindho, halaman 6. As-Tsani ada yang kedua, nasabu, yaitu nasabnya Rasulullah SAW. Wa wafatu walidihi, dan meninggalnya ayahnya Rasulullah SAW. Yang pertama, waliduhu, adapun ayahnya Rasulullah SAW, Abdullah, yaitu Sayyid Abdullah Ibnu Abdul Muttalib, yang menjadi putranya Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib itu termasuk yang dikirimi delegasinya Raja Abroha yang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi yang baik cukup kirim utusan, bukan datang sendiri kepada kakeknya Rasulullah SAW, bahwasanya Raja Abroha datang ke Mekah itu bukan untuk menyerang orang Quraisy, tapi untuk merobohkan Ka'bah. Masya Allah. Bahwasanya dia tidak mau bikin masalah dengan orang Quraisy, tapi hanya ingin merobohkan Ka'bah. Akhirnya kakeknya Rasulullah SAW itu mengajak orang-orang untuk pergi ke atas gunung. Kalau sampean ingin merobohkan Ka'bah, ya Ka'bah bukan milik kami, tapi milik Allah. Tapi resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Akhirnya ketika mereka mau menyerang Ka'bah, kakek Kanjeng Nabi melihat dari atas gunung. Beliau menyaksikan dari atas gunung kejadian-kejadian itu. Bahwasanya sebelum pasukan Raja Abroha itu datang, Allah SWT ngirim toiron ababil. Dan toiron ababil itu Masya Allah. Masya Allahnya bagaimana? Itu burung ababil itu mengambil batu dari neraka. Batu dari neraka. Padahal batu itu kalau tersentuh benda seperti manusia, bahkan
digambarkan manusia dan gajah yang terkena batunya itu seperti daun yang dimakan ulat. Kropos-kropos telas. Semerap plastik sing kena mawa. Plastik apabila kena bara api niku nopo? Langsung telas. Niku kok bisa burung ababil nopo mboten nyunyut sikile. Cengkeramane kok mboten nyunyut. Bahwasanya pada hakikatnya api itu membakar atau tidak itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya toiron ababil karena dia tidak bersalah, walaupun dia menyentuh batu dari neraka mboten kepanasan. Begitu juga orang mukmin, nek seumpami wonten tiyang mukmin yang mboten salah kok kejegur teng neraka, niku harus segera dientaskan dari neraka. Karena apa? Nek wonten tiyang mukmin mlebu teng neraka bisa memadamkan api neraka. Makanya segera dientas. Ini termasuk kehebatannya kekuatan iman. Yang guna iman sakit memadamkan api. Begitu juga yang guna iman sakit memadamkan api emosi. Lah apa sih ngono tukaran. Urusan ngono ae kok tukaran. Wis balik nang pangeran rezekine dhewe. Wonten niku kekuatan iman. Ibnu Abdul Muttalib yang menjadi putranya Abdul Muttalib. Ibnu Hisham yang menjadi putranya Hisham, Sayyid Hisham. Yang Sayyid Hisham Sayyid Hashim ini Ibni Abdul Manaf, yang menjadi putranya Sayyid Abdi Manaf. Yang Sayyid Abdi Manaf ini Ibni Qusay yang menjadi putranya Sayyid Qusay. Ibni Kilab yang menjadi putranya Sayyid Kilab. Nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari ayah. Terus dari ibu bagaimana? Wa ummuhu, adapun ibunya Rasulullah SAW Aminatu, yaitu Sayyidah Aminah bintu Wahbin yang menjadi putrinya Sayyid Wahab. Sayyid Wahab ini Ibni Abdi Manafin yang menjadi putranya Sayyid Abdi Manaf. Sayyid Abdi Manaf ini Ibni Zuhra yang menjadi putranya Sayyid Zuhra. Sayyid Zuhra ini Ibni Kilab yang menjadi putranya Sayyid Kilab. Jadi nek ditinggalin iki ayah dan ibunya Rasulullah SAW itu dalam silsilah bertemu kepada Sayyid Kilab, kakek yang ke-5. Kakek yang berapa? Ke-5. Nek cara tiyang Jawa nikah karo mentelu gak oleh. Nggih. Tapi nek cara agama Islam nikah dengan sepupu sah. Enggak apa-apa. Nggih. Makanya cara Islam nek riyoyoan salaman ambek sepupu ndak boleh. Halo. Nggih. Jadi sepupu ayu. Riyoyo salaman ambek sepupu. Misanan anaknya bebek, anaknya tante bebek, om, paman, pak D, bude, bule. Ini adalah sepupu. Itu boleh dinikah. Makanya siapapun yang boleh dinikah ketika bersentuhan membatalkan. Ciri-ciri ini ada. Siapapun yang boleh nikah maka ketika bersalaman membatalkan. Sing mboten membatalkan sinten? Dulure bapak, dulure ibu. Bebek, dulure bapak, dulure ibu. Niku mboten batal. Mosok bebek dhewe dirapi. Nah, niku mboten batal.
mbah, terus anake dhewe iki mboten batal. Terus mertua niku nggih mboten batal. Karena apa? Anake wis sampean rabi, mosok anake dirabi terus anake mati, mertuane rondo dirabi pisan. Gak oleh. Makanya mertua niku mboten membatalkan. Ketika anaknya wis sampean rabi, terus ada hubungan dewasa, maka orang tuanya haram untuk dinikah. Salaman mboten napa-napa, manten kerja salaman mboten napa-napa. Islam itu menikah dengan sepupu, 2 pupu, 3 pupu, mentelu. Ini tidak apa-apa. Kanjeng Nabi, ayah dan ibunya ini nopo menlimo, bertemu di kakek yang ke-5, Sayyid Kilab. Seterusnya sama semua sampai Sayyid Adnan, sama sampai Nabi Ismail, terus bertemunya ke Sayyid Kilab. Nek teng Jawa niku biasane napa? Sakniki mentelu wis gak patek kenal. Mentelu wis gak patek kenal. Kok wis wadon. Diarani dulur niku nek misanan ngoten. Padahal ya ada hubungan darah. Sampai kakek yang nomor 7. Nek sampean enggak ada hajat nopo-nopo, sampean Fatihah tawasul ang kakek-kakek sampean sampai yang ke-7. Jenenge sinten mawon? Mbah sampean, buyut sampean. Terus dikirim malah mbah-mbah mulai sampai ke-7. Sampean Fatihah. Pun titik. Fatastami'u kemudian kumpul. Fatastami'u maka kumpul siapa ummuhu, ibunya Rasulullah SAW, ma'awalidi bersama dengan ayahnya Rasulullah SAW, bertemu kumpul fi jaddi di dalam kakeknya Rasulullah SAW, al-khamisi yang ke-5. Wa huwa adapun jaddi al-khamis kakek yang ke-5, Kilabun yaitu Sayyid Kilab. Niku nasabe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan digambarkan tentang kitab-kitab lain atas berjanji bahwasanya Rasulullah SAW sampai Nabi Adam niku silsilah tidak ada yang lahir melalui hubungan di luar nikah. Semuanya mulai Rasulullah sampai ke kakek-kakeknya sampai Nabi Adam ini lahirnya dengan jalur nikah semua. Jadi mboten enten Kanjeng Nabi keturunan ke atas sebagai anak haram enggak ada. Jadi napa? Dari jalur nikah semua sampai Nabi Adam alaihissalam. Karena napa? Islam niku napa? Islam niku sangat menjaga nasab, silsilah, kejelasan status anak bin sinten. Niku sangat dijaga oleh Islam. Makanya nek wonten tiyang katakanlah pisah pegatan, niki wonten tiyang istri pegatan, maka statusnya apa? Rondo, janda. Ini mboten asal langsung dirabi. Langsung dirabi. Rondo rek. Dirabi. Mboten asal. Karena apa? Harus menunggu dulu kejelasan status wanita ini hamil apa tidak. Kalau ternyata hamil dari suami yang pertama, berarti anaknya bin suami yang pertama. Ditunggu sampai lahir. Nah, biar apa status anaknya jelas. Kok ternyata rahim ini sudah kosong, tidak ada isinya, tidak hamil, atau anak yang dikandung ini sudah melahirkan, maka baru boleh dinikah. Karena wanita itu
Kalau kandungannya sudah ada isinya, tidak bisa diisi oleh janin yang sperma yang kedua. Jadi rahim itu hanya bisa menampung satu janin, satu anak. Makanya umpama pun keisi, masih diisi malih dengan laki-laki lain itu tidak bisa. Ini Islam sangat menjaga nasab. Oleh karena itu ketika wanita itu ingin dinikahi yang kedua kalinya harus menunggu rahimnya kosong dulu agar anak yang lahir jelas bin siapa. Itu kehebatannya agama Islam, itu termasuk sangat menjaga silsilah nasab keturunan. Rasulullah SAW nasabnya jelas sampai Nabi Adam alaihissalam. Walaqad tufiya, dan sungguh telah meninggal siapa waliduhu, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi batni ummihi, itu di dalam kandungan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa umruhu, adapun umur ayahnya Rasulullah SAW, umur walidi ketika meninggal, sama niya asrota, yaitu 18 tahun. Berarti nikah pinten umur 18 tahun. Nek ngriki kelas pinten? Kelas 3 SM. Kan kelas pinten? Kelas 3. Umur pinten? 18. Umur 18. SMA gitu. SMA. Ini sakjane menurut agama ini kan tidak terlalu bertele-tele. Nggih. Nek ana arek lanang nggih wis nemu sangune rabi nang rabekno ora kan cara agama. Islam itu simpel, Islam. Karena apa? Islam tidak memungkiri bahwa manusia itu juga butuh hubungan biologis. Karena manusia itu ciptaan Allah. Dan Allah tahu kalau manusia itu nek ana wong lanang seneng ketemu wong wedok. Nek ana wong wedok seneng karo wong lanang. Niku Allah tahu, Allah yang buat. Desainnya sudah didesain oleh oh, nek iki ketemu iki kok kemerengseng. Nek kadek goncetan. Ya. Umum kemerengseng. Makanya gak oleh wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Termasuk WA-an yang bisa menyeret pada zina. Kirim pesan, video call yang bisa menyeret pada perzinahan. Nobar, nonton bareng ke bioskop bisa mengantarkan pada perzinahan. Ini gak oleh ngapain, harus ditutup. Mabar, makan bareng. Ini gak oleh neraktir. Kalau ini niatnya sedekah, kalau ini sana arek wedok ini mboten kula traktir, gak tau rasane bakso ya. Modus, gak oleh. Salah. Gak oleh nggih. Makanya nek wonten lare jaler, kok wis iso nyambut gawe. Iso nyambut gawe bisa berpenghasilan, iso ndulang calon bojone seumpama wis nikah nih. Saged ndulang bojone, penghasilannya wis katakanlah 100.000 lah. Niku nikah mboten napa-napa. Tapi wonten iki mboten bisa anu ya. Mboten bisa mulai langsung. Wah, apa? Kulo nyuwun rabi lho. Lah apa kene iki? Wong ngaji umur kula pun 18 niki wis oleh rabi. Jare sapa kon? Jare sapa? Pan jare sapa? Wong ngaji. Ya nek bener kuat lahir batin ya monggo. Wa umru 18. Jadi nek ampun
wonten bekale mboten masalah. Sanatan tahunnya wadufina dan dimakamkan siapa ayahnya Rasulullah SAW di Madinah di Madinah. Walam yatruk dan tidak meninggalkan siapa walidu ayahnya Rasulullah lalu untuk Rasulullah SAW syai'an pada sesuatu apapun minal mali dari harta. Ketika ayahnya Rasulullah meninggal tidak meninggalkan harta sama sekali. Dan ketika ayah Rasulullah SAW itu masih perjaka, itu sangat bercahaya karena di dalam tubuhnya mengalir atau masih terdapat nurun nubuwah, cahaya kenabian masih menempel pada ayahnya. Ketika sudah disalurkan kepada ibunya, terus nopo cahaya itu hilang karena berpindah kepada ibunya. Itu wonten riwayat nonton. Jadi ayah yang meninggal tidak meninggalkan apapun.